dia kirim WA ke saya, DM ke Instagram saya itu, subhanallah, harusnya sudah cuci darah. Akhirnya dia minum, itu sembuh ya. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang sudah sampai pada titik ini tuh, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya dengan sangat mudah. Takjub saya, Ustaz. Kenapa takjub? Nutup luka itu nutup sempurna. Gara-gara saya kalau mandang matahari itu, ya, bahkan kita lihat sinar matahari itu kan, ada apa dengan matahari itu? Kok ada sesuatu apa yang membuat akhirnya Allah tuh bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, gitu kan. Dan ternyata memang matahari itu ternyata salah satu tentaranya Allah, ya, yang masya Allah tabarakallah-nya, dia punya kemampuan untuk detox yang luar biasa. Matahari doang. Ya, bahkan tadi waktu kajian tadi, saya ada jamaah yang bertanya tentang, mungkin teman-teman sekalian tahu pitiligo ya, pitiligo itu yang kulitnya putih tuh. Itu dia kirim WA ke saya, DM ke Instagram saya itu, subhanallah, itu sembuh gara-gara berjemur. Pitiligo. Jamnya? Jam berapa? Pagi lah, pagi 20 menit. Allah, saya berjemur dan itu sembuh gitu. Coklat kembali kulitnya itu. Itu jadi kalau kita memandang sesuatu ya, apalagi mungkin kita bicara kesehatan, boleh dibilang sebagian besar syariat dalam agama ini semuanya menyehatkan. Tapi kita itu tuh cuman apa? Efek sampingnya aja, apa efek lurusnya aja. Sholat kurang sehat, apa sholat? Bahkan sholat malam itu Nabi katakan itu bisa mengusir penyakit, kata Nabi SAW. Sholat malam. Puasa lebih dahsyat lagi. Jadi sebenarnya ada bahasa saya itu, ketika kita bicara tentang dunia ini, bumi ini, teman sekalian, bumi ini kayak hardware-nya ya, perangkat kerasnya. Quran itu software-nya. Apapun kebutuhan kita hidup di Quran ada. Pasti ada, dan sudah dijelaskan dengan sangat sempurna oleh baginda Nabi SAW. Itu konsepnya itu. Sehingga pernah saya tulis ada bahasanya itu 8 plus 3 plus B. Nah itu istilah saya aja. 8 itu Anda mau sehat, kerjakan ya 8 plus 3 plus B. Apa itu 8? Itu Senin Kamis, 2 kali 4 8. 3-nya apa? Ayamul bid. 8 sama 3. B-nya apa? Berbekam. Waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, kita tahu bahwa Nabi mendapat perintah setelah Nabi merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan melihat Allah, ya. Terlepas itu kita nggak bicara dengan hijab atau tidak, maksudnya melihat Allah saja lah bahasa gitu kan. Itu kan Nabi mendapat perintah sholat, artinya kebahagiaan Nabi kita SAW itu yang beliau rasakan itu seperti Allah ingin memberikan kepada Rasulullah SAW itu kebahagiaan berikutnya buat kita, yaitu dengan sholat gitu. Lalu yang menariknya lagi, ketika Nabi dalam sebuah hadis yang sehingga saya disohhikan atau dihasankan oleh Syalbani, itu disebutkan bahwa ketika Nabi melewati kumpulan malaikat-malaikat itu berpesan kepada Nabi SAW, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi mulai dari melihat Allah, sholat, dan terakhir itu berbekam. Jadi perintah bekam itu bukan didapatkan Nabi di dunia, tapi langsung di Sidratul Muntaha. Jadi saya mulai makin penasaran gitu kan, ada apa dengan, katakanlah bekam, kita sedikit bicara bekam gitu ya, ada apa dengan bekam sampai harus perintah atau mungkin anjuran malaikat itu? Kalau jelas malaikat ngomong mustahil dari mereka kan, pasti Allah yang perintahkan mereka untuk bicara, katakanlah kayak begitu, sampai mereka berpesan nyuruh umatnya Muhammad SAW untuk berbekam. Sehingga Nabi memberikan banyak sekali pedoman kepada kita. Salah satunya kata Nabi itu dalam sebuah hadis ya, asyifa fi salasatain. Gitu saja. Salah. Ya, yang pertama sembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama minum madu. Yang kedua berbekam. Yang ketiga Itu hadisnya hadis sahih dengan saya. Bukhari ya. Jadi
Itu perangkat sebenarnya, teman-teman sekalian, perangkat untuk kita hidup sehat. Itu saya bilang tadi, tidak mungkin agama yang sempurna luar biasa begini tidak ada petunjuk atau softwarenya untuk kita hidupnya, mustahil, nggak mungkin. Ya, dari apa tuh namanya bumi ini juga yang tadi saya katakan hardware tadi, bahkan sekarang banyak penelitian menjelaskan ternyata orang-orang yang bahasa kerennya itu grounding ya. Grounding itu nyeker. Nyeker itu ternyata menghilangkan stres, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah. Nyeker doang. Ya. Nyeker yang paling baik di mana? Itulah mikir lagi saya. Saya mikir, berarti nyeker yang paling baik yang saya ketahui, yang Nabi jelas-jelas perintahkan untuk kakinya kita itu bersentuhan dengan bumi. Coba lihat, kita lihat. Nabi pernah mengatakan bahwa salah satu adabnya kita ketika masuk kuburan pakai alas kaki atau tidak? Enggak, dibuka alas kakinya. Jadi nyeker terbaik tuh kayaknya di kuburan. Siaran. Iya, Ustaz. Jadi kayaknya nyeker terbaik di situ supaya apa? Mungkin bakteri-bakteri yang ada di tanah itu ngingetin, bakal mati juga loh. Biar sadar, jangan songong, jangan sombong, gitu loh. Mungkin kayak begitu. Jadi Nabi menjelaskan itu semua, dan tentunya saya 6 tahun belajar kedokteran, saya tidak pernah mendapatkan satupun teladan kedokteran dalam dunia pengobatan barat itu yang saya tahu orangnya sehat. Siapa? Waktu kita dulu sekolah 6 tahun kan biasa guyonan kita tuh capek-capek sekolah 6 tahun, selesai disumpah. Kan dokter tuh kalau selesai sekolah disumpah Ustaz, pakai Quran. Yang jadi masalah buat saya itu bukan masalah sih, sumpahnya pakai Quran, tapi narasi sumpahnya pakai Hippocrates. Ya, Hippocrates. Hippocrates itu bapak kedokterannya Yunani gitu kan, yang dianggap itu kan bapak kedokteran, yang akhirnya ada simbol ular sama apotek ya. Simbol apotek itu tuh, itu ada ceritanya itu. Jadi ularnya itu mau minum dari cawan, minum air kehidupan, nah gitu. Makanya kalau Anda lihat lambang kedokteran itu kan gelas, ada airnya, ada ular melingkar. Itu ada kisah sebenarnya. Maka Islam punya simbol sendiri kalau urusan kesehatan, nggak pakai simbol-simbol kayak begitu. Gitu. Ada ya bulan sabit merah lah, apa segala macam gitu. Bahkan farmasi Islam pun punya simbol, karena simbol itu buat kita jadi masalah kalau tidak sesuai dengan akidah. Karena itu identitas kan. Jadi tidak sembarangan kayak gitu juga gitu loh. Nah, jadi bermula dari hal-hal seperti ini teman-teman sekalian, akhirnya saya mulai menggali lagi, dan ternyata memang Masya Allah, ternyata hidup sehat itu mudah, murah, gampang. Sakit yang mahal. Sakit yang mahal kata beliau kan. Sakit yang mahal. Jadi bahkan banyak orang zaman sekarang ini dia apa ya, justru malah makin stresnya gara-gara harus berobat, obatnya mahal. Akhirnya saya mulai mengkampanyekan, mungkin kurang lebih sekitar 2019 itu ya, 2019 itu saya mengkampanyekan rempah rimpang gitu. Dan di mana-mana akhirnya saya ketemu orang ya, Masya Allah dia senang gitu ya, dokter makasih ya, itu resepnya, resep mana saya pun tidak tahu. Suatu hari itu subhanallah Ustaz, saya pergi ke Medan, Sumatera Utara, itu lagi boleh dibilang tuh apa, kita pergi ke laut lah gitu kan, snorkeling gitu. Tiba-tiba lagi di perahu gitu ada yang ibu-ibu nyapa, dokter gitu kan. Saya bilang, apalah ibu sama dia, saya kan pengen foto. Ya Allah, tengah laut juga. Tapi itu ada kisahnya. Saya bilang orang ini kok antusias banget. Akhirnya perahu saya sama beliau itu akhirnya ketemu lah gitu kan, dia sama rombongan teman-temannya. Terus akhirnya saya nyemplung gitu kan, snorkeling, dia nyemplung pula gitu kan, ngobrol lah di laut sama dia. Teman-teman tahu nggak yang diobrolin apa? Subhanallah, ini ibu 16 tahun nggak punya anak. 16 tahun nggak punya anak. Terus dia bilang apa? Dokter makasih ya resepnya. Nah, resep apa nih saya bilang? Karena banyak banget resep saya. Mungkin kalau Anda lihat postingan saya di Instagram aja sudah 3.500 lebih postingan. Di YouTube mungkin video udah hampir 1000-an. Ya. Oh, resep yang mana? Itu dia bilang, saya itu dulu
bukan dulu, saya lama nggak bisa hamil, dia bilang gitu. Oh ya, terus sekarang anak saya ikut, dia bilang berapa tahun Bu? 16 tahun, oh, Masya Allah, saya bilang 16 tahun nggak hamil, iya. Coba ini tuh nggak kelar-kelar, terus akhirnya saya mulai rutin minum air kelapa, Ustaz. Allah ya. Nah, di sini saya senyum. Kenapa saya senyum? Karena saya nggak pernah nyaranin air kelapa itu buat promil. Ya, apa Program hamil. ceritanya gitu kan? Kok dia hamil? Gitu. Ya tentunya dihamili suaminya kan? Ya bener lah, dihamili suaminya, bener lah. Istri hamil karena suami, kecuali Maryam. Karya. Ya gitu, bahasa saya gitu lah. Terus gak usah dibayangkan. Dibayangkan ibunya besar, agak badannya agak gede. Lantas, ya masya Allah, bla 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 gitu kan. Dok, boleh dong foto? Ya, saya bilang. Tapi, ini pelajaran. Jadi saya itu seperti di perjalanan Allah ke laut kayak begitu untuk mendapatkan sebuah ilmu buat saya pribadi yang namanya ilmu keikhlasan. Jadi dia itu sebenarnya sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi dia aslinya, dok, sebenarnya saya minum air kelapa tuh bukan buat hamil, biar sehat aja badan saya. Bonusnya hamil. Inilah ikhlas. Gitu. Ya. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang sudah sampai pada titik ini tuh, ya, titik di mana mereka tuh sudah memasrahkan diri mereka kepada Allah, udah bertawakal, sudah pokoknya serahkan kau deh Allah, gitu kan. Akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya dengan sangat mudah. Banyak kayak begitu. Ada juga yang kirim video ke saya, terima kasih gitu kan, masya Allah. Dia harusnya sudah cuci darah, akhirnya dia masih ada video itu saya simpan. Akhirnya dia minum akar alang-alang sama serai. Serai. Ya. Ternyata Allah perbaiki ginjalnya, baik lagi. Seperti itu, semudah itu. Jadi Islam itu bicara kesehatan itu, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, mustahil kalau kita tidak bisa menyambungkan itu, ya, dengan konsep kesehatan yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Baik, saya cerita begini. Pernah dengar istilah mensana in corpore sano? Ya, anak sekarang nggak tahu. Anak sekarang nggak tahu. Di dalam tubuh yang Taunya apa? TikTok Ustaz. Menyala abangku. Iya. Mensana in corpore sano. Drakor gitu Ya, kan. ya. Lee Min Ho. Kim itu Haji Torik. Kasih tarik. Enggak apa-apa lah. Jadi dulu waktu kami yang edisi lama ini sekolah, edisi lama ini kan, ini kan edisi baru. Orde baru. Tapi edisi baru kalian itu nggak keren buat saya. Soalnya apa? Anak-anak zaman sekarang kena hujan sedikit demam, Ya. ributnya minta ampun. Kita enggak. Saya dulu malah hobinya tuh Main hujan. Karena baru tahu ilmunya sekarang dari Ustadz Budi juga, Ustadz. Barokah. Bahwa hujan tuh barokahnya Masya Allah. Anda lagi galau, lagi baper, lagi nggak enak hati, mandilah hujan. Wallah, hilang galaunya. Itu kayak ruqyah. Siapa yang ngomong gitu? Allah yang ngomong di surat Al-Anfal ayat 11, ingat saya. Tuh. Jadi apa tuh? Ada kata-kata Yudhibna syai'at apa? Ya, liyudhibna syaitan, liyudhibna rijza syaitan. Nah, itulah. Saya bagian menjelaskan saja. Jadi tadi itu saya kerjakan. Jadi kalau saya lagi pengen gembira, bahagia, segala macam, lagi hujan, saya hujan-hujanan. Mau kata pakai baju kondangan, saya hujan-hujanan aja. Datang masjid misalkan kayak begini sholat, kemudian hujan, enggak cari payung, basah-basahan aja lah. Emang kenapa kalau basah? Nanti kering juga. Nanti kering kok di rumah. Saya main ke itu
got gitu kan, got yang lagi ngalir airnya itu, waduh bahagia banget Ustaz, Masya Allah itu. Kan di situ Allah bilang 3 fungsi hujan, mensucikan dirimu, menghilangkan was-was, dan meneguhkan kakimu. Allah bilang gitu. Jadi seperti ruqyah. Jadi makanya para ahli ruqyah tuh, Sabu juga pernah sampaikan saya, ruqyah tuh paling baik waktu lagi hujan. Gitu. Nah itu ya. Nah, tadi saya mau cerita apa ya? Lupa. Jadi terakhir, hah? Sampai snorkeling tadi. Oh iya, snorkeling. Jadi ya itu ya. Jadi akhirnya setelah saya Mensana in corpore Oh, sano. mensana in corpore sano. Masya Allah. Jazakallah. Snorkelingnya belum selesai. Sudah. Snorkeling sudah. Sudah. Mensana in corpore sano. Pelajarannya cuma satu, ikhlas. 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 Sudah selesai. Dan itu banyak. Jadi kalau bikin kadang-kadang bikin kajian atau apa yang kaitannya sama promil, aduh misterius banget. Ada yang cuma minum kelapa, ada yang cuma minum jahe, cuman, tapi mereka tuh sudah berada pada titik keikhlasan dan kepasrahan, baru Allah kasih. Lagi-lagi pertanyaannya, kenapa banyak perempuan sekarang susah hamil? Kan gitu. Itu masalah. Perempuan susah hamil, sel sperma suaminya nggak benar, nggak bagus, sel telur si istrinya nggak bagus. Salah satunya karena memang makanan, salah satunya. Meskipun yang justru malah lebih saya soroti menjadi sebuah masalah kesehatan yang fatalnya minta ampun, justru malah kalimat Nabi SAW yang sebenarnya membantah mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano itu artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat atau kuat, gitu lah kurang lebih, itu bahasa Yunani gitu lah. Yeah. Itu dipakai banyak orang. Saya bilang kayak begitu, kalau begitu caranya, mari kita main ke rumah sakit jiwa. Kuat-kuat mereka. Iya. Iya kan? Tidak sehat. Tidak sehat, jiwanya berantakan. Mereka di sana ya, maaf saudara kita yang katakanlah bermasalah dengan akal pikiran mereka itu kan fisik mereka sehat. Berarti keliru dong itu. Keliru. Maka kata kuncinya dari mana kita bicara kesehatan itu yang kita bisa terjemahkan atau kita bisa aplikasikan dalam hidup sederhana sekali, itu menjadi, seingat saya, menjadi bagian-bagian awal di kitab hadis Arba'in Nawawi yang Nabi menjelaskan tentang halal dan haram. Innal halal bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma Mutasyabihat. musytabihat. Itu ayat itu atau hadis tersebut akhirnya diakhiri dengan kalimat kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza sholat jasad kullu. Wa idza fasadat jasad. Kalau saya nggak dikoreksi berarti benar. Alhamdulillah, asih Ustaz. Jadi bestie kita. Keren nih kalau foto. Bagus, teman-teman tersenyum tuh bagus. Tekanan darah bisa turun, gula darah bisa turun. Karena banyak orang sekarang itu lupa bahagia, lupa senyum, lupa gitu kan. Bahwa hidup itu ya, kalau bahasa saya ya, life is too short to be unhappy. Hidup itu terlalu singkat kalau nggak bahagia. Udah singkat, nggak bahagia, bete terus, baper terus. Hidup kayak apa ya begitu? Dinasehati teman, baper, ya, keluar grup, Diblok. ngeblok gitu kan. Nah, Nabi bilang begitu, kata Nabi SAW, ketahuilah dalam tubuh kalian, tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua, kata Nabi. Dan ketahuilah daging itu adalah qalb, Jantung. ya, hati, bukan liver. Kalau liver sebelah kanan. Jadi kalau hati yang dimaksud di sini setahu saya itu jantung. Gitu. Nah, berarti konsep sehat dalam Islam itu bukan outside to inside, tapi inside to outside. Kalau tadi mensana yang dipakai orang selama ini itu adalah dari luar ke dalam kan, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau Nabi jelaskan bahwa kata kunci ini semua ini tuh sehat adalah kolbu yang sehat, titik. Nah, ulama menjelaskan ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim.
Berarti mau sehat jasad ini, tangan kita mau sehat, tulang kita mau sehat, jantung kita mau sehat, mula dasarnya adalah hati dulu yang sehat. Mungkin susah teman-teman terjemahkan, tapi saya kasih ilustrasi kisah aja biar gampang. Saya pernah mendapatkan satu, bukan saya tapi guru saya, dan beliau banyak mengajarkan saya tentang ilmu tentang hati ini sebenarnya, dan beliau praktisi juga. Itu sebenarnya seorang bapak-bapak, dia ada luka di sini, di daerah leher ini kan. Itu luka kalau maaf ya, tangan masuk tangan dua, dan maaf ya bernanah, merah, pokoknya gitulah. Akhirnya beliau periksa itu orang dengan pemeriksaan beliau gitu kan, dan ternyata kesimpulannya cuma satu, saya tidak akan bisa ngobati Bapak sepanjang Bapak masih simpan dendam ini di dalam. Dan ternyata ketahuan ini si Bapak ini dendamnya luar biasa, dan ceritalah di segala macam, dan subhanallah ya, akhirnya dia mulai memaafkan. Dia mulai memaafkan orang yang dia dendami itu. Takjub saya Ustaz, kenapa takjub? Nutup luka itu, nutup tanpa, kalau saya ngelihat ini kalau pakai ilmu kedokteran modern, ini harus dijahit, nggak mungkin nggak. Harus dijahit, dibersihkan segala macam, itu nutup sempurna. Gara-gara satu hal yang dilakukan, memaafkan.